Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan usus yang enak banget. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan enak, untuk lauk makan siang enak, untuk lauk makan malam juga enak. Dan di sini kita siapkan ususnya. Ini tadi sudah aku beli dalam keadaan direbus seperti ini ya. Bisa kalau di pasar di tempat Flavi Kasih tuh kalau jual usus tuh udah dalam keadaan rebus kayak gini. Sengaja sudah direbus, tapi sampai rumah itu masih harus dicuci sampai benar-benar bersih lagi. Kemudian dipotong-potong, setelah dipotong-potong masih akan kita rebus lagi dengan rempah-rempah supaya nanti udah nggak ada bau-baunya sama sekali dan nanti dimakamnya itu lebih enak gitu Flavis. Nah, cara ngerebusnya seperti ini. Sekarang kita akan siapkan air mendidih, kemudian di sini kita akan cemplungin ususnya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi rempah-rempah. Aku mau pakai kunir bubuk. Kalau misalnya Flavis nggak punya kunir bubuk ya boleh pakai kunir yang seger terus habis itu digerus. Kemudian tambahkan lagi daun salam dan juga ada laosnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti mendidih, kemudian kita diamkan kurang lebih 5 menit. Kemudian setelah ini kita angkat, kita tiriskan. Ini udah dijamin nggak ada aroma-aroma nggak sedapnya lagi Flavis. Kemudian untuk bumbu halusnya di sini kita akan pakai bawang, brambang dan juga lombok. Lomboknya nanti disesuaikan ya. Kalau mau misalnya lebih pedas boleh pakai cabai rawit. Kalau misalnya nggak mau terlalu pedas bisa pakai cabai merah keriting ataupun cabai merah besar. Kemudian setelah ini kita akan goreng ususnya terlebih dahulu. Gorengnya itu nggak usah lama-lama karena tadi kan sudah matang dan aromanya juga sudah nggak bau lagi. Kita akan gongsong sebentar. Kemudian kalau misalnya sudah digongsong atau kita udah goreng, nah cukup seperti ini aja gorengnya Flavis. Ini kita angkat. Kemudian kita pakai minyaknya untuk numis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini tadi aku halusinnya tuh pakai chopper, jadi nggak sampai yang halus banget, kayak dicincang gitu. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender ya boleh, ataupun pakai ulekan ya boleh. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin usus yang sudah tadi kita goreng, kemudian aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi ada gula, garam, mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian aduk-aduk, kita akan masak sampai nanti aromanya harum banget, rasanya enak dan sudah pas banget. Nah, untuk terakhir kali di sini aku mau tambahkan lagi pete. Mumpung harga pete itu lagi murah banget di kampungnya Flavi Kasih, jadi rasanya ini wis seneng banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget dan rasanya juga enak banget. Ini cocok kita makan pakai nasi putih untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep ikan asin peda. Wis jan rasanya enak tenan. Pertama-tama di sini kita akan siapkan ikan asin pedanya. Ini sudah dicuci bersih. Kemudian di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai jagung manis. Pokoknya tambah enak lagi. Ini jagungnya kita akan peret. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan tepung untuk membalut atau memblebet ikan asinnya. Jadi nanti kita nggak goreng sereng gitu aja, tapi nanti kita blebet pakai tepung terigu dan juga tambahin tepung tapioka, boleh juga pakai tepung maizena. Kemudian beri air, kita akan aduk rata sampai nanti kita dapatin tekstur yang halus kayak gini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita blebet ikan asinnya. Caranya kayak gini gampang banget. Kemudian kita langsung cemplungin ke minyak yang panas dan ini kita langsung goreng sereng semuanya. Biasanya kan kalau aku masak ikan asin itu langsung tak goreng sereng gitu aja ya, tapi hari ini kita pakai blebedan tepung tadi. Jangan lupa nanti kita bolak-balik sampai nanti mateng, teksturnya itu kurang lebih kuning kecoklatan dan sudah agak kering, itu tandanya sudah mateng. Nah, kurang lebih seperti ini Flavis. Ya sudah mateng, ini baru digoreng gini aja aromanya itu udah harum banget. Apalagi nanti kita masak pakai bumbu-bumbu yang tentunya enak banget. Ini minyaknya nggak usah dibuang semua Flavis, kita pakai sedikit untuk numis bawang, brambang. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian kalau misalnya sudah harum, di sini kita akan masukkan bahan lainnya. Ada daun salam, laos dan juga ada cabai hijau dan juga cabai merah. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh juga tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya.
Ini akan kita aduk-aduk sampai nanti wangi. Baru setelah ini kita akan masukkan jagung manis yang sudah tadi kita pret. Kemudian kita akan aduk-aduk. Di sini Flavis bisa tambahkan lagi penyedap rasa ataupun gula pasir. Kalau mau tambahkan garam tuh sedikit aja, karena nanti ikan asinnya itu udah asin, jadi ininya garamnya sedikit aja. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, tambahkan pete dan juga tomat. Kemudian kita aduk-aduk lagi, masaknya udah nggak usah lama-lama. Nah seperti ini aja Flavis, ini udah mateng, rasanya tuh enak banget. Kemudian kita akan langsung sajikan aja di meja makan. Nah cara notoknya gini Flavis, kita akan siapkan piring, kemudian kita akan taruh bagian bawah tumisan jagung manisnya tadi. Kemudian kita akan toto ikan asinnya di atas tumisan jagung ini. Ini udah siap kita maem pakai nasi yang masih hangat, yang masih kemebul. Apalagi kalau di tempat Flavikasi itu ada namanya nasi tiwul. Itu juga kalau dimaem pakai lauk ini rasanya wis jan enak banget. Pokoknya kalau bikin lauk seperti ini begitu mateng harus langsung dimaem ya. Jadi kalau misalnya udah dingin nanti rasanya nggak enak lagi Flavis. Jadi begitu mateng harus langsung kita maem. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal tumpang. Nah ini resep sambalnya itu unik dan beda dari sambal-sambal lainnya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan tempe. Ini kalau bisa, kalau ada tempenya itu sing rada semangit biar aromanya itu lebih enak. Tapi hari ini Flavikasi nggak ada tempe semangit ya, wis pakai tempe seger juga nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan rebus. Di sini sudah aku siapkan air mendidih. Kemudian di sini untuk bahan-bahan sambalnya ada cabai merah besar, kemudian ada brambang, bawang. Kalau mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit ya. Nah hari ini aku pakainya cabai gede aja. Kemudian setelah matang kita akan angkat, kemudian kita sisihkan. Nanti pisahkan cabai, bawang, brambang sama tempenya ya, karena kita akan haluskan cabai, bawang, brambangnya terlebih dahulu. Nah di sini untuk menghaluskannya Flavis wajib pakai ulekan, karena kalau misalnya pakai blender teksturnya itu jadi halus banget. Nah hari ini kan aku maunya teksturnya itu masih rodok kasar kayak gini. Kemudian setelah ini kita akan masukin tempenya ke dalam ulekan, kemudian kita bejek-bejek, nggak boleh sampai halus banget ya, jadi masih ada kasar-kasarnya gitu. Kemudian setelah ini nggak perlu kita tumis Flavis, jadi ini nanti langsung kita rebus lagi, kita cemplungin lagi ke dalam sisa air bekas ngerebusan tempe tadi di awal. Kemudian di sini kita masukkan santan, aku pakainya santan instan, Flavis juga bisa pakai santan yang masih segar, tapi nanti diambil yang bagian kentalnya aja ya. Kemudian ini kan kita aduk-aduk, dan di sini masih mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku tambahkan ada garam, kemudian ada gula, kemudian ada penyedap rasa. Nah di sini aku pakainya gula pasir. Kalau misalnya Flavis di rumah punya gula Jawa, pakai gula Jawa nanti rasanya akan jauh lebih sedap. Kemudian setelah ini kita akan masak pelan-pelan pakai api yang masih agak kecil, dan kita akan masak sampai nanti kuahnya rodo asat kayak gini. Jadi ini nanti rasanya tuh gurih, aromanya harum, dan ini enak banget untuk kita maem dengan sayur-sayuran seperti ini. Ini sudah aku siapkan ada toge, kacang panjang, daun janggel atau elung, dan juga di sini aku pakai kelandingan. Wah ini enak banget. Sekarang aku mau langsung siapin nasinya yang masih anget. Kemudian ini mau aku campurkan sayur mayurnya, dan nanti kita akan siram dengan sambal tumpangnya. Seharusnya ada sambal pecelnya Flavis, cuman kayak gini aja rasanya udah enak banget. Terus nanti kalau misalnya maemnya pakai tempe bacem, terus ada peyek teri atau peyek kacang hijau, wah rasanya enak banget. Atau pakai kerupuk yang bulat itu. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep cemilan yang enak banget, cocok untuk ngopi ataupun ngeteh di pagi hari atau sore hari. Hari ini kita mau bikin risol isi bihun atau soun ya.
Ini pertama-tama tadi kita siapkan kulit lumpia, kemudian kita siapkan juga di sini aku pakai bihun jagung, Flavis juga bisa pakai bihun beras ataupun pakai soun, itu juga rasanya enak banget. Ini kita rebus sebentar ya, kemudian setelah direbus kita akan angkat, kita tiriskan, kemudian kita letakkan dulu dalam wadah dan kita akan potong-potong supaya nanti dapat potongan yang lebih kecil. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi minyak goreng, kita aduk-aduk ini supaya nanti jadi kalis gitu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi di sini bumbunya, tapi bumbunya benar-benar praktis banget. Cuman aku pakai kaldu sapi bubuk dan juga garam. Garamnya sedikit aja karena kaldu sapinya sudah asin ya. Nah, ini akan kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jadi bumbu bihunnya itu ya cuman ini aja. Praktis banget kan, tapi rasanya itu enak banget. Ini kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dan kita akan bikin larutan untuk nanti kayak untuk lemnya supaya nanti pada saat digoreng tuh nggak buyar. Ini cukup pakai tepung terigu dan juga air aja. Jadi cara bungkusnya gini Flavis, kita ambil 1 lembar kulit lumpianya, kemudian kita kasih bihunnya. Nggak usah banyak-banyak Flavis, secukupnya aja. Kemudian ini akan kita gulung. Nah, kalau sudah mau mendekati akhir kayak gini, ini bagian pinggir-pinggirnya kita olesin pakai larutan tepung tadi yang sudah tadi kita buat ya. Nah, ini fungsinya supaya dia merekat dan pada saat digoreng itu nggak ucul isiannya gitu. Nah, ini akan kita bungkus semuanya sampai habis. Kalau misalnya Flavis mau, Flavis juga bisa sih sebenarnya bikin kulit lumpia sendiri, cuman agak ribet. Jadi aku cari yang praktis aja. Tadi aku beli kulit lumpia di pasar yang sudah jadi. Kemudian sekarang siap deh untuk kita goreng. Nah, pada saat menggoreng minyaknya sudah harus panas dan diusahakan minyaknya itu yang agak banyak kalau bikin goreng-goreng kayak gini. Kemudian jangan lupa diwolak-wali supaya nanti matangnya merata sempurna. Kita akan goreng sampai nanti warnanya kuning keemasan, itu tandanya sudah mateng. Kemudian ini sudah siap kita angkat kalau warnanya udah kayak gini. Ini warnanya udah cantik banget. Sekarang kita angkat, kita akan goreng sisanya semuanya sampai habis ya. Kemudian kalau sudah digoreng semuanya, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita jadikan teman ngopi ataupun teman ngeteh di pagi ataupun sore hari. Rasanya enak banget, gurih, apalagi kita akan pakai cebusan cabai hijau ataupun sambal kacang. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan udang. Kebetulan kita udah lama banget ya nggak bikin resep masakan dari udang. Nah, tadi kan aku habis dari pasar, terus ada lihat udang yang masih seger banget. Walaupun ini nggak besar-besar banget, tapi aku seneng karena masih seger banget. Ini udangnya kita akan bersihkan bagian kepalanya. Jadi kepalanya kita buang, kemudian kotoran yang ada di punggungnya juga kita buang. Gampang banget kok kalau ngambil kotoran yang ada di punggungnya, cukup ditarik aja kayak gini. Biasanya kan Flavis Kasih kalau masak itu kadang-kadang kepalanya nggak dibuang, hanya ambil kotoran yang ada di punggungnya dan juga dari kepalanya. Tapi hari ini bagian kepalanya itu mau aku buang aja, dan juga bagian ada di punggungnya kita akan buang. Kemudian kalau sudah dibuang semuanya, kita akan cuci bersih. Setelah dicuci bersih kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini cukup ada bawang merah, kemudian ada bawang putih, ada cabai keriting merah. Kemudian juga kita akan siapkan cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Nah, ini aku menghaluskannya pakai chopper ya, biar nanti teksturnya itu lebih cantik. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada chopper juga bisa pakai ulekan. Kemudian setelah kita chopper, siapkan wajan, beri minyak secukupnya, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan, kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya harum banget. Ini apinya kecil aja ya, jangan terlalu besar. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin udangnya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti udangnya sampai berubah warna. Nah, kurang lebih nanti warnanya jadi kemerahan seperti ini Flavis. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi daun salam. Harusnya tadi daun salamnya itu ditumis di awal dengan bumbunya, cuman Flavis Kasih rodo kelupaan, tapi ya wis nggak apa-apa, kita cemplungin aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi air.
Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan yang paling penting ini air asamnya nggak boleh ketinggalan supaya nanti rasa kuahnya itu ada seger gitu, bukan cuma pedes gurih tapi juga ada rasa segernya. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti benar-benar mateng. Nah, untuk terakhir kali kita akan cemplungin kemangi supaya nanti ada aromanya harum banget. Kalau kemanginya udah masuk, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, tinggal ditunggu sampai mendidih aja, udah cukup. Kemudian ini akan langsung kita angkat. Nah, hasilnya seperti ini Flavis, ini aromanya harum banget, rasanya enak banget, seger banget. Gak usah lama-lama lagi deh, kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini akan kita maem dengan nasi anget, terus tempe goreng sreng, wis janena banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup dari telur puyuh. Biasanya kan telur puyuh kita pakai untuk bikin sambal goreng ataupun kita masak yang pedes-pedes ya. Nah, hari ini akan kita bikin yang seger-seger, yaitu kita akan bikin sup telur puyuh. Dan ini telur puyuhnya udah aku rebus, kemudian aku kupas. Tadi aku siapkan sebanyak 250 gram. Kemudian kalau sudah selesai dikupasin semuanya, kita akan sisihkan. Kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai wortel. Nah, ini wortelnya aku potong tipis-tipis dan nggak lupa aku potong kembang biar nanti tampilannya lebih cantik dan anak-anak makin suka untuk memakannya. Nah, di sini kalau misalnya wortelnya sudah kita potong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian setelah ini baru kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan ada buncis. Jangan lupa ya, buncisnya dibuang bagian ujungnya. Kemudian kita akan potong-potong kurang lebih 2-3 cm. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi bakso. Jadi komplit banget ya, udah ada sayurannya, ada telurnya, dan juga ada baksonya. Ini baksonya aku belah jadi 2 bagian. Kemudian di sini aku siapkan bahan lainnya yaitu soun. Kemudian kita siapkan bahan lainnya, ada bawang putih, bawang merah, dan juga ada merica bulat. Kemudian kita haluskan. Oh ya, bagi Flavis yang nggak punya merica bulat juga bisa pakai merica bubuk ya. Kalau sudah halus, sekarang kita sisihkan, kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan wangi dan warnanya sudah mulai kecoklatan. Baru kita akan cemplungin ke air yang sudah mendidih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kaldu ayam bubuk boleh, kaldu sapi bubuk boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita masukkan wortelnya terlebih dahulu dan juga telurnya. Ini akan kita masak sampai nanti mendidih. Kemudian kalau sudah mendidih, masukkan buncis dan juga baksonya. Kemudian di sini kita langsung cemplungin aja saunnya. Kemudian ini aku pakai daun bawang, tapi daun bawangnya sangat cuil. Tadi aku metik dari halaman rumah karena tadi waktu aku ke pasar tuh ternyata nggak ke bawah. Jadi ya udah pakai ini aja buat seger-seger aja gitu. Kemudian ini akan kita masak sampai nanti mateng. Nah, seperti ini Flavis, ini sudah mateng. Ini aromanya harum banget dan bener-bener seger banget rasanya. Sekarang gak usah lama-lama, kita sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang, bawang goreng, itu enggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah, ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat.
Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah, kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu. Kemudian kita akan sisihkan. Nah, setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah, di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah, kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 1 butir aja. Kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah, setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tangan. Tanganku sudah dicuci dengan bersih ya. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka, bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah, ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikinnya untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah, kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur. Kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah, kemudian kita akan aduk ratakan. Nah, setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah, untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya. Jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah, di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentang yang kuning dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavis Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep tumisan yang enak banget, harganya murah meriah dan bikinnya juga gampang banget. Kita hari ini mau bikin tumis terong, nanti kita tambahkan tempe dan juga teri. Ini terongnya pakai terong yang ungu, Flavis bisa pakai yang hijau. Kemudian ini akan kita potong seperti ini. Kalau sudah kita akan rendam biar nanti warnanya nggak kemelirun. Kemudian di sini kita siapkan tempe. Tempenya aku siapkan sebanyak 2 papan. Kemudian tempenya akan kita potong tipis-tipis tapi jangan terlalu kecil ya, biar nanti senada dengan terongnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi teri. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya juga kita pakai bumbu yang sederhana banget, yang seadanya di kulkas ya. Kita pakai tomat, di sini aku pakai tomat merah dan tomat hijau. Kemudian di sini kita pakai cabai hijau besar. Ini biar warna-warni aja masakannya. Di sini kita juga tambahkan lagi cabai merah keriting. Kalau mau tambah pedes banget, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian di sini kita siapkan brambang atau bawang merah. Ini juga cukup kita potong tipis-tipis aja. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Ini juga cukup kita potong tipis-tipis. Kalau semua sudah disiapkan, sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama di sini kita akan goreng terongnya terlebih dahulu ya. Kita akan goreng sampai terongnya mateng.
Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Ini terongnya sudah mateng, kita akan angkat. Kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita akan goreng tempenya. Ini tempenya juga akan kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan seperti ini. Sudah agak kering ya. Kemudian kita akan angkat. Kita akan sisihkan. Untuk terakhir kita akan goreng terinya. Nah, untuk goreng terinya di sini aku pakai minyaknya sedikit aja karena biar nggak kebanyakan. Kita akan goreng sampai terinya mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan tumis bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita akan tumis sampai nanti layu dan juga berbau harum. Setelah itu baru masukkan cabai merah, kemudian cabai hijau dan juga daun salam. Tomatnya nanti belakangan aja ya. Ini akan kita tumis sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan bahan-bahan yang sudah tadi kita goreng. Kemudian tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan juga kita pakai kecap. Ini kecapnya kita pakainya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kemudian setelah ini kita akan aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, karena tadi bahan-bahannya sudah kita goreng terlebih dahulu, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Kalau kira-kira sudah mau diangkat, kita masukkan tomatnya biar nanti pada saat dimakan tuh masih seger gitu rasa tomatnya. Nah, seperti ini Flavis tumisan kita hari ini. Resepnya mudah banget, rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita tinggal siapkan di meja makan. Tinggal kita ngambil nasi anget. Wah, rasanya kalau ada lauknya kayak gini udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan keranjangan atau ikan pindang atau ikan cuek. Banyak orang yang menamainya berbeda-beda. Ini pertama-tama kita akan panggang terlebih dahulu ikan keranjangannya. Selain dipanggang, Flavis juga bisa menggoreng ikannya. Nah, ini tujuannya kalau misalnya dipanggang biar nanti ada aroma sangit-sangitnya, itu nanti bikin masakannya itu jauh lebih gurih dan enak. Setelah dipanggang, kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bahan-bahan lainnya. Nah, di sini kita siapkan buncis ya. Ini kurang lebih 10 atau 15. Kemudian buncisnya akan kita potong menjadi 2 bagian aja supaya nanti lebih cantik aja. Kemudian kita akan tambahkan tomat. Di sini aku pakai tomatnya kecil-kecil Flavis. Flavis juga bisa pakai tomat yang besar. Kalau pakai tomat yang besar nggak usah banyak-banyak. 1-2 aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada bawang putih, kemudian ada kemiri, kemudian ada kunir, kemudian di sini kita pakai bawang merah. Kemudian kita akan tambahkan sedikit air. Setelah ini kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita siapkan wajan dan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru kita tambahkan daun salam, daun jeruk, dan juga ada lengkuas. Nah, di sini daun salam itu masih seger banget Flavis karena aku tinggal petik aja di halaman rumah. Jadi daun salamnya masih seger banget. Ini kemudian kalau bumbunya sudah harum banget, kita akan masukkan santan. Di sini aku pakai santan encer sebanyak 300 ml. Ini aku pakai dari seperempat kelapa ya. Kemudian kita akan masak, kita aduk-aduk. Pakai apinya jangan terlalu besar, sedang aja. Kemudian kita tambahkan gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kalau misalnya Flavis mau pakai garam gak usah banyak-banyak, biasanya ikan keranjangan itu sudah agak asin. Nah, kalau kuahnya sudah enak, baru kita akan masukkan ikan keranjangannya. Kemudian setelah itu kita akan masukkan tomatnya. Setelah tomat masuk, kita akan masukkan buncisnya. Nah, setelah ini kita akan masak, biarkan sampai nanti mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, kita kecilkan apinya.
biarkan bumbu meresap ke dalam ikannya. Nah, ini nggak usah terlalu lama-lama lagi masaknya karena sayuran itu juga cepat empuk ya, dan ikannya ini kan juga sudah mateng kalau ikan pindang atau ikan keranjangan ya, kalau sebut ikan keranjangan. Seperti ini aja, ini udah mateng. Sekarang kita langsung siapkan di meja makan. Ini dia hasilnya masakan ikan keranjangan kita hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jengkol lombok hijau yang enak banget. Ini jengkolnya tadi sudah direbus selama kurang lebih 1,5 jam. Ini sudah empuk banget dan sudah terkelupas dari kulitnya. Kemudian ini mau kita potong-potong atau kita iris-iris tipis-tipis kayak gini Flavis, biar nanti maamnya lebih gampang. Kemudian kalau misalnya sudah diiris tipis-tipis, ini mau kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Nah, di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai teri asin. Kalau misalnya Flavis nggak ada teri jenis yang kayak aku pakai hari ini, bisa pakai jenis yang lain, ataupun mau pakai ikan asin jambal itu juga enak banget, atau ikan asin gabus ya enak banget. Ini jangan lupa nanti direndam air supaya nanti nggak terlalu asin. Nah, sekarang kita siapkan untuk sambal hijaunya ya. Ini ada lombok hijau gede, kemudian tomat, bawang, brambang. Kalau misalnya Flavis mau tambah pedes banget, boleh tambahkan rawit yang hijau yang kecil-kecil itu loh. Kalau sudah direbus di sini kita akan sisihkan, kemudian kita akan giling. Flavis bisa pakai chopper kayak aku pakai hari ini, ataupun Flavis juga bisa pakai ulekan kalau mau. Ini udah selesai kita giling. Kalau sudah, di sini kita akan siapkan wajan. Kita akan goreng terlebih dahulu terinya sampai nanti terinya mateng. Kemudian kalau sudah mateng dan sudah agak kering, ini kita sisihkan aja. Kalau misalnya habis mau angkat dulu ya boleh, kalau mau langsung disisihkan ya boleh. Dan sekarang kita akan goreng jengkolnya. Nah, goreng jengkolnya itu nggak usah lama-lama banget, nanti malah alot lagi. Sebentar aja gorengnya. Ini kita aduk-aduk. Kalau dirasa sudah agak mateng, tapi jangan sampai yang kering banget ya. Kemudian baru kita akan cemplungin sambal hijaunya. Kemudian kalau sudah, di sini kita akan aduk-aduk biar nanti kegoreng dengan terinya dan juga dengan jengkol. Nah, di sini biar nanti makin wangi Flavis, aku mau tambahkan lagi godong jeruk. Kalau misalnya nanti Flavis mau lebih seger lagi, tambahkan perasan jeruk nipis ya boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan gula pasir, kemudian garam sedikit aja karena tadi terinya kan sudah asin, jadi garamnya sedikit aja. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kemudian kita akan gongsang-gangseng sampai nanti udah tanek banget kayak gini Flavis. Ini warnanya udah cantik banget, aromanya wangi banget. Rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep baceman yang enak banget. Di sini nanti kita pakai tempe, tahu, dan juga ada telur puyuh ya. Ini baceman cocok banget kalau misalnya Flavis mau dimaem pakai soto untuk lauk tambahan, tuh enak banget. Terus juga nasi rames juga enak. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai jadah panggang juga enak banget. Ini telur puyuhnya tadi sudah tak rebus dulu ya. Terus cari yang masih seger supaya nanti rasanya lebih enak juga lebih gampang untuk dikupasnya. Untuk bumbu halusnya di sini ada kemiri, bawang putih, bawang merah, ketumbar, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus nih kita sisihkan, kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kalau misalnya baceman bumbu yang ditumis itu lebih wangi dan juga nanti lebih awet kalau misalnya Flavis mau masak untuk stok di kulkas. Tambahkan juga laos dan juga ada daun salam. Kita tambahkan air, ini aku pakai air panas ya karena supaya cepat mendidih. Tambahkan gula jawa,
cari gula jawanya yang kualitasnya enak Flavis. Kemudian garam, ada kecap, dan juga kita mau pakai asam jawa. Rasanya kalau masak bacem tuh nggak perlu pakai penyedap rasa ya. Sekarang kita akan masukkan tempenya, tahunya. Oh ya, kalau baceman itu biasanya memang tahu dan tempe itu gendut-gendut Flavis, karena nanti kita akan masak dalam waktu yang agak lama. Jadi biar nggak cepat hancur, cari tahunya juga yang padat. Nah, kita besarkan dulu apinya. Kalau misalnya sudah mendidih, kita kecilin, kita masak dalam waktu yang agak lama. Ini kurang lebih tak rebus selama 2 jam pakai api kecil, jadi biar nanti bumbunya benar-benar resep banget. Nanti kita tunggu sampai kuahnya agak susut. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini nanti kita angkat, kita dinginkan. Kalau misalnya Flavis mau langsung goreng juga boleh, atau misalnya nanti Flavis mau simpan dulu di kulkas, sewaktu-waktu Mama Am tinggal goreng ya boleh banget. Nah, untuk gorengnya hati-hati karena baceman itu kan manis, jadi cepet banget gosong. Jangan lupa harus sering dibalik. Ini sudah selesai kita goreng. Kita tahunya juga goreng. Oh, untuk telur puyuhnya nggak perlu digoreng ya, biasanya langsung tak tusuk-tusuk aja pakai tusukan sate boleh, atau misalnya nanti habis di rumah di desa tuh ada belara, itu juga boleh banget diambil lidiknya. Ini sudah, kita akan langsung sajikan di meja makan. Nah, ini baceman kita sudah jadi. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah.